Oh, kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sampai dengan hari ini sehat semua. Selamat bergabung di channel Garuda Langit, channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yuri di channel Garuda Langit. Kali ini kita akan bahas lagi nih tentang sepak bola timnas Indonesia ya khususnya nih, karena dalam hitungan hari ini kita akan timnas senior kita nih ya akan bertandang ke timnas ke Basra, ke Irak ya, menghadapi timnas Irak dalam kualifikasi Piala Dunia ronde kedua nih. Kan timnas kita berada di grup ya, Irak, Vietnam dan Filipina kan, itu juga lumayan nih. Nah, dan beruntungnya kita pertama kali tandang nih, pertandingan pertama untuk kualifikasi Piala Dunia ronde kedua ini, Piala Dunia 2026 ya, ronde kedua ini kita akan tandang ke Irak, menghadapi timnas Irak di Stadion Basra kalau nggak salah, itu stadion angkernya Irak deh. Wow. Jadi kita tahu lah timnas Irak tuh adalah salah satu tim kuat ya di Asia. Karena apa? Karena timnas Irak tuh pernah juara Piala Asia kan tahun 2007 kalau nggak salah tuh di Jakarta ya, di juara Piala Asia tuh. Terus juga pernah juara Piala Teluk lah. Piala Teluk itu kan AFF-nya Timur Tengah sana ya. Jadi yang kita hadapi ini tim kuat. Dia kalau nggak salah peringkat di FIFA tuh peringkat 60, 67 apa 68 gitu ya. Sementara kita kan di peringkat FIFA 145. Wah, jauh memang peringkatnya. Tapi ini gue lagi nggak bahas soal FIFA karena soal peringkat itu hanyalah tulisan di sebuah web ya FIFA. Ya ada poinnya sih, cuman kan karena berbagai macam hal sehingga kita waktu itu terdampar di satu peringkat yang jauh gitu kan. Tapi perlahan-lahan kita mulai naik nih peringkatnya ya kan, setelah dipegang oleh Sintayong. Oke, sekarang tapi gue pengen ngebahas soal ini, kita akan menghadapi Irak nih, pertandingan pertama lagi nih kualifikasi Piala Dunia. Toh di Piala Asia juga kita ketemu Irak juga kan, bulan Januari nanti di Qatar. Tapi ini kita pertandingan terdekat nih bulan November tanggal 16 kalau nggak salah ya, ini akan menghadapi Irak nih Indonesia. Awalnya nih kalau gue lihat nih awalnya nih si pelatih Irak ini Jesus Casas ya namanya kalau nggak salah, dari Spanyol kan. Dia mungkin memandang selama ini timnas Indonesia ini ya begitulah gitu kan, maksudnya dalam arti begitu ya, tim ecek-ecek lah boleh dibilang begitu ya, mungkin anggapan dia awalnya nih kayak begitu kan. Tapi setelah dia mencari tahu melalui mungkin rekaman pertandingan ya, rekaman pertandingan timnas Indonesia, apalagi dengan adanya kehadiran pemain-pemain keturunan, pemain-pemain abroad. Nah, ini mulai waspada nih ternyata. Kan awalnya kan si pelatih Irak ini nganggap pertandingan melawan timnas Indonesia itu hanya seperti uji coba gitu. Pertandingan pemanasan lah dia bilang ya kan. Dibilangnya seperti pertandingan pemanasan gitu lawan Indonesia. Tapi setelah dia lihat, mungkin dia telusuri mungkin dia mulai waspada penuh nih. Bahkan salah satu legenda Irak ya yang juara Piala Asia di Indonesia itu menyarankan untuk timnas Irak ini pakai double pivot lah di tengah. Jadi pakai pola 4-2-3-1. Itu 4-2-3-1 kalau nggak salah ya, pakai double pivot. Karena serangan Indonesia ini berbahaya gitu kan. Kita kan zaman dulu mainnya tuh gimana ya, kalau yang gue lihat zaman dulu ya, sebelum era sekarang ini ya, kita kan kalau zaman dulu tuh ya sama kayak Brunei lah. Bukannya saya meremehkan, tapi ya mainnya tuh sporadis main bola lambung lah ya, long ball terima dapat bola di belakang langsung tendang ke depan, kick and rush lah kalau boleh dibilang. Seperti kayak gitu, nggak ada pola, bingung lah. Udah gitu setelah di pressing mental kena, pemain berantakan ya, kayak gitu kan mental. Sekarang ini beda. Ini timnas Indonesia yang sekarang ini
berbeda 180 derajat ini. Gue ngerasa 180 derajat lah. Serius, ini berbeda. Maksudnya kita sekarang diperkuat oleh pemain-pemain model kayak Jordi Amat di belakang nih ya. Ada Jordi Amat, ada Elkan Baget, terus ada Sen Patinama, ada Sandy Walsh. Kualitasnya ya boleh dibilang bukan ecek-ecek, itu bukan kaleng-kaleng ya. Kualitas passing, kualitas pergerakan tanpa bola maupun dengan bola itu kan. Belum di tengah juga ada Mark Locke. Ada sayang nih Marcelino mungkin masih cedera ya. Marcelino sama Ivar Jenner juga masih cedera. Tapi bisa ditutupi oleh Ricky Kambuaya. Di tengah juga ada Rahmat Irianto, dan di sayap-sayap itu ada wingback itu kan nanti bisa Asnawi atau Pratama Arhan, atau juga bisa siapa pemain tengahnya tuh Lili Pali nggak dipanggil ya? Oh nggak dipanggil, berarti mungkin ya antara Kambuaya, Mark Locke, Rahmat Irianto dan Arkan Fikri ya kalau nggak salah, dipanggil nggak tuh Arkan Fikri. Nah itu juga depannya apalagi ada Sananta, ada Rafael Strike, terus ada di Hoki Caraka, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, Egy, Witan. Mungkin Witan sama Egy lebih ke tengah kali ya, bisa membantu tengah gitu. Dan ini 180 derajat berbeda gitu, cara mainnya Indonesia ini berbeda dalam arti ini kemarin aja waktu kita lawan Kuwait kan, tandang ke Kuwait kan di kualifikasi Piala Asia, itu kita bisa mengalahkan Kuwait 2-1. Itu yang main yang dari keturunan cuma Elkan Bagot sama Mark Locke ya, sama Lili Pali lah. Ini sekarang ini udah banyak nih. Ini akan sangat berbeda banget. Misalnya mainnya udah nggak gerasa kerusuk, udah nggak asal main tendang bola. Apalagi kita punya dua wingback nih, Sen Patinama sama Sandy Walsh nih, wingback itu bisa mobile, mungkin bisa bergantian dengan Asnawi maupun Pratama Arhan. Dan juga di depan ya kita punya sayap yang cepat juga gitu. Kita jangan lupakan kayak Yakob Sayuri kan, kalau nggak salah Yakob Sayuri dipanggil ya. Yakob Sayuri juga punya kecepatan yang luar biasa. Belum lagi Sadil juga bersama Sabah juga tampil impresif ya. Itu luar biasa. Kita punya senjata mematikan juga dari lemparan ke dalam lah, dari arah Pratama Arhan. Nah, jadi ini kalau gue bilang kemenangan itu masih bisa kita raih gitu di Basra gitu ya, masih bisa kita raih gitu. Gue jujur gue percaya diri nih, percaya diri maksudnya dalam arti dulu biasanya kan dulu kalau kita tandang ke Timur Tengah kan gue udah dalam hati gue nih udah kayak ya agak pesimis gitulah, mau gimana gitu ya, bantu doa. Tapi kalau sekarang ini beda. Sintayong sendiri bilang kan bahwa timnas yang sekarang ini lebih mengerikan gitu, lebih berbahaya. Jadi benar-benar Irak ini harus waspada. Bahkan pelatihnya yang awalnya nih, pelatihnya Irak nih kan awalnya siapa, Casas ya dari Spanyol, itu dia awalnya menganggap bahwa lawan Indonesia ini di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ini sebagai pertandingan pemanasan kan, dianggapnya gitu kan. Kayak mungkin Psywar ya. Tapi ya kayak meremehkan gitu. Tapi setelah kesini-sini, setelah dia analisa, setelah dia mungkin lihat rekaman video-video pertandingan kita, dia mulai berubah pikiran. Bahkan legenda Irak sendiri itu menyarankan untuk timnas Irak tuh memakai pola 4-2-3-1 ya, double pivot nih di tengah nih, 4-2-3-1, karena serangan Indonesia dari sayap nih berbahaya sangat. Apalagi kita punya striker mematikan kayak Ramadan Sananta ya kan, Hoki Caraka juga diem-diem juga mengerikan juga gitu. Jadi ya disarankan, apalagi pemain belakang Irak kan komposisinya berubah terus nih. Berubah dalam arti kan Irak beberapa pertandingan tuh mengubah komposisi pemain belakang terus kan. Jadi kestabilan di belakang tuh benar-benar diperhatikan, diwaspadai banget gitu sama legendanya Irak sendiri gitu, bahwa ini Indonesia ini mengerikan nih kecepatannya nih dari sisi sayap. Apalagi ada Yakob Sayuri, Sadil Ramdhani kayak gitu kan. Ini benar-benar pertandingan yang sangat berbeda. Artinya timnas Indonesia tidak akan bermain bertahan seperti yang sudah yang dulu ya, nggak kayak gitu. Dia mungkin akan build up serangan perlahan-lahan, mungkin tusukan dari sayap seperti biasa, atau juga bisa jadi dari terobosan-terobosan
gitu ya. Wah, gue udah kayak kayak pelatih nih Kak. Feeling gue sih Indonesia menang. Ini tanggal 9 November ya. Indonesia bisa memenangkan pertandingan lawan Irak ini. Irak akan sangat kaget gitu. Mereka gue bukan yang ngeremehin Irak. Irak tim kuat, salah satu tim kuat di Asia lah. Pernah juara Piala Asia juga, pemain-pemainnya juga bakal ada Iqbal ya, Zidane ya, yang pemain MU dulu tuh. Juga bagus, tapi saya yakin nih kita bisa memenangkan pertandingan. Jadi gue nggak berharap seri. Walaupun seri itu berarti kekalahan bagi Irak kan. Maksudnya Irak merasa kalah kalau dia bisa seri gitu. Cuman kita bisa curi poin penuh 3 poin gitu. Karena ini berbeda sekali komposisinya, komposisi pemain kita, kedalaman squad kita tuh udah berbeda banget dari yang sebelum-sebelumnya. Strateginya juga berbeda gitu kan. Ini Sintayong ini ahlinya strategi perang nih. Jadi gue bilang, kalian dengar nih, sebelum pertandingan nih, tanggal 9 November Indonesia akan memenangkan pertandingan. Entah berapa skornya gue nggak tahu. Yang jelas mungkin tipis ya. Kalau skor gede ya nggak tahu juga. Tapi agak mustahil. Tapi mungkin skornya tipis kali. Cuman Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Tuh. Kalian jadi seperti itu. Karena apa? Karena berbeda 180 derajat nih cara main kita. Cara main kita udah berbeda banget gitu. Enggak dari yang sebelum-sebelumnya. Udah gitu striker kita kayak Ramadan Sananta juga lagi gacor-gacornya nih, lagi ganas-ganasnya. Belum pemain-pemain sayap cepat kita. Jadi Irak nggak bisa mandang sebelah mata gitu. Bahkan pemain legendanya Irak sendiri mengatakan sebaiknya agak sedikit menumpuk pemain di belakang, karena kalau mereka bermain terbuka banget gitu lawan Indonesia akan sangat berbahaya. Gue bukannya sombong, Argentina yang peringkat 1 gitu. Mereka kesulitan banget gitu kan, walaupun kita kalah 2-0 ya memang, cuman Argentina kan kelas dunia gitu. Jadi ini Irak ya boleh dibilang akan sangat berbahaya kalau mereka main terbuka, beneran. Karena serangan Indonesia itu akan sangat berbahaya banget. Jadi gua rasa Indonesia akan memenangkan pertandingan, insya Allah ya. Kalaupun nggak kejadian juga ya jangan nyalain gua, tapi gua punya keyakinan Indonesia akan memenangkan pertandingan. Itu ya, itu dari gue nggak mau nganalisa terlalu teknis ya, karena gue bukan pelatih. Cuman dari hasil kacamata gue melihat pemain-pemain kita, komposisi pemain kita, udah gitu juga cara bermain kita, Indonesia pasti akan memenangkan pertandingan. Bukan pasti sih, insya Allah akan memenangkan pertandingan. Oke, ini nanti kalian saksikan ya. Kalau nanti Indonesia bisa menang, kalian bisa komen di channel gue. Tapi kalau Indonesia kalah jangan sampai ya jangan hujat gue dong. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Garuda terbang yang tinggi di Piala Asia maupun Piala Dunia. Amin. Dadah.